Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Profesor Era Channel, Kuila Belajar. Nah, jadi pada video kali ini Ibu akan mengajar materi tentang organisasi kehidupan atau sel ya, yaitu materi IPA kelas 7. Nah, yang paling penting nih untuk semuanya, jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa untuk ditonton juga video-video yang lainnya. Terima kasih. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, menyebutkan tingkatan organisasi kehidupan. Dan yang kedua yaitu menjelaskan fungsi bagian-bagian sel. Nah, tingkatan organisasi kehidupan. Apa yang dimaksud dengan tingkatan organisasi kehidupan? Jadi, tingkatan itu ialah susunan yang sistematis dari penyusun kehidupan, dimulai dari susunan yang paling sederhana sampai susunan yang paling kompleks ya. Jadi di sini kita akan mempelajari tingkatan-tingkatannya. Yang pertama, penyusun yang paling sederhana itu ialah sel. Nah, dapat dilihat di sini. Jadi yang atas ini ialah sel hewan atau sel manusia ya, sama. Dan yang kedua yang di bawah ini ialah sel tumbuhan. Nah, jadi sel inilah bagian terkecil penyusun dari makhluk hidup. Ya, selanjutnya sel-sel ini tadi akan bergabung dan akan membentuk suatu jaringan ya. Nah, jaringan nih. Jadi jaringan itu dapat kita lihat di sini. Jaringan yang di atas ini ialah jaringan hewan dan yang di bawah ialah jaringan tumbuhan. Contoh dari jaringan hewan itu ialah contohnya jaringan otot, jaringan penyokong, dan lain sebagainya. Sedangkan jaringan tumbuhan yaitu contohnya jaringan epidermis, jaringan parenkim, dan jaringan pengangkut ya. Nah, selanjutnya jaringan-jaringan ini tadi akan bergabung dan akan membentuk suatu organ ya. Organ itu ialah seperti contohnya jantung, kemudian paru-paru, hati, ginjal, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada tumbuhan contohnya yaitu akar, batang, daun, itu merupakan organ ya. Nah, selanjutnya organ ini tadi akan bergabung kembali dan kemudian akan membentuk sistem organ. Nah, dapat kita lihat di sini sistem organ pada hewan itu atau manusia contohnya yaitu sistem peredaran darah, sistem saraf, sistem gerak, dan lain sebagainya. Dan begitu pula dengan tumbuhan ya. Selanjutnya sistem organ itu tadi akan bergabung kembali dan kemudian akan membentuk organisme ya. Contohnya di sini akan terbentuk kuda atau contohnya hewan lain ya. Contohnya seperti kucing, kambing, kita, manusia, dan lain sebagainya. Sedangkan di tumbuhan dia akan membentuk tumbuhan yang utuh ya. Nah, dari situ tadi kita mengetahui bagaimana tingkatan dari yang paling sederhana yaitu sel hingga yang paling kompleks yaitu organisme ya. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah mengatakan atau membicarakan tentang sel. Sebenarnya apa sih sel itu? Nah, jadi sel adalah unit terkecil, yang paling kecil penyusun dari suatu organisme. Jadi kita semua ini, baik mau itu tumbuhan, hewan, kita manusia, semuanya itu disusun dari sel ya. Nah, jenis-jenis sel. Jenis sel itu yang pertama ada sel prokariotik. Yaitu merupakan sel yang tidak memiliki membran inti, misalnya yaitu bakteri dan alga biru. Jadi pada sel prokariot ini dia tidak memiliki membran inti, selnya masih sederhana ya. Contohnya pada bakteri itu tadi, karena bakteri itu merupakan hewan atau organisme yang sangat kecil. Nah, jadi dia hanya terdiri dari satu sel itu sendiri. Selanjutnya yaitu sel eukariotik. Nah, pada sel eukariot ini dia merupakan sel yang memiliki membran inti, misalnya sel-sel pada sel hewan dan sel tumbuhan ya. Dapat dilihat di sini perbedaannya. Pada sel eukariotik bentuknya itu lebih kompleks ya ketimbang yang sel prokariotik. Prokariotik ini lebih sederhana. Selanjutnya yang paling penting kita akan mempelajari tentang bagian-bagian sel. Nah, dapat kita lihat pada yang bagian kiri ini merupakan sel hewan ya. Dan pada yang kanan ini merupakan sel tumbuhan. Jadi meskipun sel ini merupakan bagian terkecil sekali, dia di dalam sel ini
pun terdapat lagi bagian-bagian yang lebih kecil ya, yang mempunyai fungsi masing-masing. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari apa-apa saja fungsi dari bagian-bagian sel tersebut. Yang pertama yaitu ialah nukleus. Nah, di sini dapat kita lihat yang mana nukleus? Yang ini ya. Nih, jadi ini yang ungu ini itu disebut dengan nukleus. Jadi nukleus adalah organel yang berfungsi sebagai tempat pusat pengaturan kegiatan sel. Jadi pusat dari sel itu, inti sel itu ialah si nukleus ini tadi. Kalau ibaratnya di manusia itu otaknya ya. Kalau di komputer itu CPU-nya. Jadi dia intinya itu ada di situ. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu nukleolus. Yang mana nukleolus? Nukleolus ini yang lebih tengah ini tadi. Yaitu organel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein atau tempat pembentukan protein. Jadi protein-protein itu dibentuk di nukleolus ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu membran sel. Yang mana membran sel? Yang ini ya, membran sel nih. Yang kuning ini, semua lapisan kuning ini itu merupakan membran sel. Jadi adalah organel yang berfungsi membatasi bagian dalam sel dengan lingkungan luar serta menyeleksi zat yang keluar masuk ke dalam sel. Jadi si membran sel ini tadi sama halnya seperti penjaga gerbang ya. Dia yang membuka dan yang mempersilahkan masuk tamu-tamu baik yang diundang maupun yang tidak diundang. Jadi di sini membran sel ini seperti kulit yang menyelimuti atau menutupi si sel ini tadi ya. Nah, selanjutnya yaitu mitokondria. Yang mana mitokondria? Yaitu yang ini, yang kuning ini ya. Nah, mitokondria adalah organel yang berfungsi sebagai tempat respirasi dan pembentukan energi bagi sel ya. Jadi respirasi itu di mitokondria. Jadi pembentukan energinya itu ada di mitokondria. Selanjutnya retikulum endoplasma. Mana dia retikulum endoplasma? Yang ini ya. Nih, jadi yang titik-titik seperti titik-titik ini. Yaitu organel yang berfungsi dalam proses sintesis protein ya. Jadi dia membantu si nukleus tadi dalam mensintesis protein. Selanjutnya yaitu badan Golgi. Yaitu alat organel sel yang berfungsi sebagai alat ekskresi bagi sel. Mana badan Golgi? Yang ini ya, yang biru ini badan Golgi. Jadi di badan Golgi ini tadi dia merupakan alat ekskresi ya, atau alat pengeluaran sel. Nah, selanjutnya yaitu vakuola, yaitu organel yang berfungsi sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Ini ya, yaitu yang mana vakuola? Yang ini ya. Nih, yang biru ini. Jadi disinilah sel ini tadi menyimpan cadangan makanannya. Dan yang kedelapan yaitu sentriol, yaitu organel yang berperan dalam pembelahan sel dan menarik kromosom hingga terbagi menjadi dua. Itu tidak ada disebutkan, tapi yang hijau ini ya, itu merupakan sentriol ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu lisosom. Yang mana lisosom? Nih, yang hijau bulat ini lisosom, yaitu organel yang berfungsi sebagai alat pencernaan dan fagositosis zat asing yang masuk ke dalam sel. Jadi sama seperti usus ya, atau alat pencernaan di tubuh kita. Kalau di sel itu namanya lisosom. Nah, organel ini hanya dimiliki oleh sel hewan dan tidak ditemukan pada sel tumbuhan. Jadi perlu diingat, lisosom ini hanya ada di hewan ya, semuanya anak-anak. Nah, dan dia tidak ada di tumbuhan. Selanjutnya yaitu plastida. Nah, plastida yaitu organel yang berfungsi dalam proses fotosintesis. Organel ini berisi zat klorofil atau zat hijau daun yang berperan utama dalam proses anabolisme pada tumbuhan. Jadi plastida ini sama dengan kloroplasma ini ya. Jadi di warna hijau ini itulah tersimpan zat klorofil ya, yang berperan dalam proses pembentukan energi. Kemudian dinding sel. Oh iya, dan untuk plastida ini dia hanya ada pada sel tumbuhan ya, tidak ada pada sel hewan. Karena hewan dan manusia kan tidak punya klorofil ya. Dan selanjutnya yaitu dinding sel. Dinding sel yaitu organel yang berfungsi membatasi bagian dalam dan luar sel, serta menjaga bentuk sel agar tidak berubah. Organel ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan saja. Jadi di sel tumbuhan ini dia hanya yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan yaitu ialah plastida dan dinding sel.
Jadi plastida dan dinding sel ini tidak ada di sel hewan. Sedangkan tadi lisosom ya, lisosom hanya dimiliki oleh sel hewan dan tidak ada di sel tumbuhan. Jadi dinding sel ini tadilah yang melindungi sel ini sehingga bentuknya tetap terjaga ya. Nah, itu merupakan fungsi dari bagian-bagian sel. Selanjutnya kita masuk ke yang paling penting nih, yaitu tugas untuk kalian semua. Tugasnya yaitu yang pertama, ini bisa kalian baca dan kemudian kalian tulis di buku kalian, bisa di post ya videonya. Nah, yaitu soalnya sel merupakan bagian terkecil dari organisme. Walaupun berukuran sangat kecil, sel tersusun dari organel-organel sel yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Apakah fungsi dari membran sel, nukleus, dan mitokondria? Silahkan tuliskan jawabannya ya. Dan soal nomor 2 yaitu jelaskan perbedaan dan persamaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Ya, sudah selesai video kali ini. Semoga anak-anak ibu semuanya paham dan mengerti materi tentang organisasi kehidupan ini tadi. Dan yang paling penting juga, jangan lupa ya tugasnya dikerjakan. Dan jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe video ini ya. Lebih dan kurangnya, ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.